Pemirsa, penyanyi Glenn Fredly yang akan dimakamkan siang ini yaitu di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Keluarga juga mengharapkan supaya kerabat dan penggemar ini berdoa dari rumah saja dan tidak langsung datang ke pemakaman. Permintaan keluarga ini untuk menghindari terjadinya kerumunan sesuai imbauan pemerintah, yaitu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebelum dimakamkan juga sudah digelar ibadah pelepasan di GPIB Lebak Bulus, Jakarta, di mana akan dilakukan penutupan peti yaitu pada pukul 12.30. Dan pemirsa, Glenn Fredly menghembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani perawatan di rumah sakit akibat sakit meningitis yang dideritanya. Glenn juga meninggalkan seorang istri yaitu Mutia Ayu dan juga seorang putri bernama Gewa yang baru saja berusia 40 hari. Pemirsa, dalam program 1 Jam Lebih Dekat TV One, sahabat melihat sosok Glenn Fredly sebagai seorang yang sangat spontan, apa adanya dan juga humoris. Sebagai penyanyi, Glenn adalah salah satu penyanyi terbaik yang memiliki ciri khas dalam bernyanyi. Sosok Glenn Fredly itu adalah seorang yang spontan, natural, terus humoris dan smart. Dia selalu menjalankan tugasnya dengan sangat baik, perfect. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Glenn Fredly, yeah. Cinta adalah tema yang setiap penyanyi atau setiap pelaku bisnis entertainment ini adalah keseharian lah gitu, tema umum gitu. Namun di tangan seorang Glenn Fredly bisa jadi sesuatu yang beda approachingnya, ya, cara dia menyampaikannya. Gitu juga dengan lagu-lagu ini yang dia ciptain. Glenn itu kebiasaan uniknya makannya banyak. Dia itu adalah seorang pengembat semua makanan. Dia makan apa aja sih. Dia pemakan segala deh pokoknya. Nah, kita tuh kalau misalnya kita lagi hangout sama dia pasti makan mulu kerjanya. Sehari bisa 5-8 kali makan kali. Cukup sudah ku katakan untuk sekian kali aku sayang kamu. Ho ho. Tuh kira-kira kayak gitulah. Itu yang disebut tadi oleh teman-teman benar ya? Betul ya semua. Membat makanan segala macam gitu. Ya, kalau jalan sama Tompi ya aku pikirnya ya, ayo Tom makan dulu, cari makan dulu. Terus dia bilang, lu kita makan dulu gitu. Ya mungkin dia jadi melihatnya seperti itu gitu. Padahal sebenarnya porsi makan yang lebih banyak bukan saya sih sebenarnya, dia juga porsi makan juga banyak juga. Banyak juga. Apa sih makanan yang sangat favoritnya Glenn? Saya suka makanan-makanan yang saya bukan penyuka makanan cepat saji. Karena ya saya udah terbiasa makanan rumah gitu. Jadi saya senang masuk ke warteg kalau misalnya saya suka, ada warteg favorit saya gitu ya. Dan kalau misalnya saya nggak keluar gitu ya, keluar maksudnya kalau saya ada di luar ya saya suka gitu ke tempat seperti makanan lesehan gitu. Dan karena kadang-kadang saya punya tempat favorit makanan lesehan tuh ada gitu di daerah Blok M, dan ya itu makanan
rumah gitu, dan saya senang makanan rumah seperti itu. Yang berdua tradisional, makanan tradisional, lesehan gitu ya. Lesehan Pokoknya enggak yang fast food begitu ya. Fast food ya, saya bukan Nggak terlalu. penyuka. Ya. Oke, tadi kan Tompi dan kemudian Sandy Sondoro ini kan anggota Trio Lestari ya, Iya, bener nggak? betul. Dan siaran juga di salah satu Iya, radio kan? Iya. Kenapa sih buat Trio Lestari ini? Iya, banyak awal yang nanya, bahkan banyak yang belum tahu gitu, apa sih Trio Lestari? Kok namanya dangdut banget? Bukan Iya. saya lah yang nyebut. Iya, banyak, dan itu masuk ke timeline Twitter saya. Dan pada saat saya sih lebih melihat bahwa kita selalu melihat dari casing luar gitu. Banyak orang bisa melihat segala sesuatu itu dengan mudah, akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ini seperti itu gitu. Tapi pada saat saya membuat Trio Lestari, sebenarnya it's a movement gitu. Itu saya, Tompi, Sandi, kita kumpul bersama karena sebenarnya kita punya keprihatinan tersendiri terhadap masalah musik di Indonesia hari ini gitu. Lestari itu sangat Indonesia, dan nama itu mungkin nama yang kedengerannya seperti nama yang saya bilang tadi kayak fast food gitu. Namanya terdengar cheesy, tapi sebenarnya yang kami garap di dalamnya tidak seperti itu gitu. Jadi akhirnya orang yang datang dan melihat konser kami atau show kami, mereka akhirnya mengerti. Makanya kita tidak berencana membuat album, tapi kita membuat itu dalam konsep show, konser. Jadi mereka harus datang, nonton konser, dan melihat apa sih Trio Lestari. Itu tuh. Oke, itu cerita tentang Glenn sekarang ya. Tapi dari tadi saya melihat ada foto-foto Glenn lagi kecil gitu ya. Iya. Ini Glenn sudah mulai kenal dan suka dengan musik dari usia 4 tahun, benar? Iya, saya besar di keluarga yang suka dengan berkesenian gitu. Maksudnya bermusik, itu musik tuh udah dari saya kecil gitu. Dari papi, mami, atau dari keluarga, atau memang sekeluarga suka? Sekeluarga, dari opa, oma, saya itu kita semua keluarga yang suka musik gitu. Jadi saya dari Glenn kecil itu ya, komunitas keluarga kami itu ya setiap hari itu musik tuh seperti bernafas lah ya. Jadi saya masuk ke kamar tante saya, adik mama saya, musik, isinya musik Indonesia yang dia suka. Jadi di keluarga dari mama saya itu setiap kamar mereka punya koleksi musik masing-masing gitu. Dan SD juga udah mulai banyak ngasih nyumbang piala untuk sekolah dasarnya. Iya, itu semuanya sih. Saya awalnya nggak pernah menyangka kalau saya nggak pernah berpikir bahwa saya kecil itu saya mau menyanyi gitu. Jadi itu semua hasil dorongan dari orang tua, hasil dorongan dari opa saya yang membawa saya untuk masuk di dunia menyanyi.